Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Family Therapy. Para pemirsa sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini ya, kita akan melakukan kegiatan terapi bekam ya. Kita akan melakukan terapi cupping fire atau bekam api. Nah, klien kita kali ini adalah Bapak Sutekno. Beliau merupakan seorang kepala sekolah pendidik dan kita coba untuk melakukan terapi bekam api supaya sehat. Nah, bekam api ini adalah bekam yang menggunakan gelas, dan untuk menempelkannya kita menggunakan obor api ya. Kalau zaman dahulu orang-orang tua kita itu menggunakannya pakai ini ya, pakai uang logam, kemudian diuntel-untel sama kertas dan dinyalakan. Seiring majunya teknologi ya, sekarang tidak perlu lagi seperti itu, cukup kita pakai korentang ya. Korentang, kemudian kita cepit, di situ ada kapas dengan kain kasa, dan kita sediakan spiritus. Nah, nanti dicelup, tinggal dinyalakan dengan durasi tertentu. Ini harus cepat ya, dan untuk terapi bekam api ini harus sangat hati-hati, jangan sampai ya setelah apinya nyala itu nanti ini menetes mengenai kulit pasien. Jadi kalau sudah kita nyalakan harus kita jauhkan ya sekitar 5 detik supaya tidak ini ya, tidak netes-netes. Biasanya sih sebelum ini dinyalakan ya kita kipat-kipat dulu ya supaya jangan ada air dari spiritus. Nah, sarana yang digunakan untuk bekam api ini selain gelas cupping juga bisa menggunakan tanduk sapi atau kerbau ya. Kenapa menggunakan tanduk sapi atau kerbau? Karena ini cepitannya lebih terasa sekali ya, sangat terasa. Karena tekstur dari tanduk ini kan runcing ke atas, sehingga dia mempunyai kekuatan untuk menyedot itu juga lebih kuat. Dan ini manfaatnya banyak sekali ya, bisa untuk membuang lembab dingin, kemudian masuk angin, capek-capek. Namun di sini diperlukan jam terbang yang cukup supaya kita bisa mengatur titik cepitan ya, titik penarikan dari cupping ini. Kalau terlalu kuat pasien tentu tidak nyaman, tapi kalau teknik pembekamannya itu pas, itu enak sekali di badan ya. Capek-capek itu kayak tersedot keluar ya. Dan ini juga bisa loh menggantikan kerokan ya. Kalau kerokan kan harus digosok-gosok ya, sakit di kulit. Tapi kalau bekam api ini pasiennya sudah terasa hangat. Kalau orang yang badannya baru dingin, baru kelelahan, itu nikmat sekali ya. Terasa capek-capeknya kayak kesedot ke atas. Nah, ini penampakannya ya, ada gelas-gelas, ada tanduk. Sebenarnya yang standar adalah gelas yang bulat-bulat itu ya. Kalau yang satunya itu gelas ini gelas loki ya, kita gunakan karena lebih murah. Nah, terus pasien ini Bapak Sutekno kendalanya ada pada lutut kiri sudah suntik oli itu 5 kali dan masih terasa sakit. Baiklah, tadi kita setelah pembekaman, karena hari Jumat kita break jeda dulu untuk sholat Jumat di Masjid Sulur. Nah, ini akan kita lanjutkan lagi. Kalau tadi bekamnya itu bekam kering untuk nyedot angin, nyedot ini ya, toksit. Nah, dilanjutkan ini kita akan melakukan bekam basah ya, supaya lebih sempurna. Jadi kalau bekam itu kalau tidak sekalian basah ya kurang afdol, karena bekam basah itu kan untuk detoksifikasi ya, mengeluarkan zat-zat darah yang sudah terkumpul, yang sudah statis itu dibuang keluar. Jadi kalau nanti sudah dibuang keluar itu sensasinya di badan akan terasa enteng, terus ada regenerasi sel-sel darah yang baru, terus energi pasien juga akan refresh.
Intinya bekam itu sesuatu yang nikmat ya, tapi tentunya dengan penanganan yang profesional dan mengerti kondisi akan pasien. Jadi kalau energi pasien ini cukup, itu akan menghasilkan relaksasi yang sempurna. Nah, ini kita sudah siapkan lancetnya ya. Ya, dimasas dulu ringan supaya pasien makin rileks, kemudian nanti tinggal kita tusuk-tusuk. Kenapa saya lebih senang menggunakan teknik bekam api? Karena logika saja ya, kalau pakai bekam seperti ini, alat bekamnya itu lebih mudah dicuci, dan tetap mengkilat karena dia gelas. Terus kedua, seandainya ada kuman-kuman di udara di dalam gelas, otomatis ya akan terbakar langsung ketika bersentuhan dengan kobaran api yang dipakai untuk membekam. Jadi ini mengurangi tingkat adanya virus yang bertebaran di sekitar alat, sekitar tubuh pasien ya. Jadi itu tujuannya. Terus kemudian memang untuk memberikan sensasi kehangatan, itu yang paling penting juga. Jadi ini bisa menggantikan moxibusi, menggantikan infrared dengan pengekopan yang berkala terus menerus. Akibatnya nanti pasien badannya akan tetap selalu hangat ya, selalu hangat. Nah, ini kobarannya seperti ini, dia dikasih, cuman memang di sini kita akui agak repot. Namun di balik kerepotannya ini ada manfaat yang luar biasa sekali. Manfaatnya ya terutama untuk sang pasien, dia terasa lebih nikmat ya saat kita lakukan treatment atau terapi pada badannya. Terus kedua, ini juga secara anestesi itu lebih bagus ya dibanding dengan pengokopan dingin dengan menggunakan alat cupping yang mika ya, mika. Terus ini kalau gelas ya otomatis akan selalu bersih dan mengkilat kalau dicuci ya. Keuntungannya di situ. Terus kemudian di balik kerepotannya tadi memang kita setiap kali buka gelas kita harus meniup api ya. Nah, kenapa di sini sebenarnya kita tidak perlu meniup, kebetulan saya tidak menyediakan tempat korentang setnya untuk meletakkan garpu korentangnya, jadi harus saya tiup manual. Sebenarnya ya tidak perlu ditiup seperti itu ya, tapi tidak masalah. Artinya sebenarnya bekam api ini ya relatif lebih murah ya, lebih murah dan bisa dilakukan oleh siapa saja dalam rangka memelihara kesehatan anggota keluarganya ya. Nah, seperti ini. Jadi treatment ini memang langka, memang kita akui langka. Jarang orang yang mau terapis, jarang yang mau, karena pertama repot, kedua cukup berbahaya kalau tidak berpengalaman, kalau tidak hati-hati. Ini memerlukan jam terbang yang cukup, harus sering berlatih. Tapi kalau sudah sering dilatih nanti lama-lama akan expert ya. Dan inilah nilai tambah dibanding kalau kita menggunakan alat kop biasa ya. Terus kemudian anestesinya juga lebih nyaman di pasien karena dengan kehangatan yang konstan pada saat dilakukan penusukan itu tidak begitu terasa sakit dibanding kalau pengokopannya dingin ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian kalau nyuci di baskom itu juga lebih mudah. Ini saya punya beberapa jenis model kop api ya. Ada gelas logi, ada gelas bekam, terus kemudian ada gelas keramik. Di antara 3 gelas ini yang paling mahal adalah gelas keramik. Satu bijinya itu bisa hampir 100.000 harganya ya. Ya namanya juga keramik ya. Terus kemudian gelas biasa yang memang dirancang khusus, dan yang paling murah ya itu tadi gelas logi. Gelas logi itu harganya murah, hanya 3 ribuan. Kalau di klinik-klinik Chinese medicine yang pernah saya temui, rata-rata menggunakan gelas logi. Gelas logi ini disebar ke seluruh tubuh, menutup badan, terus
itu wah rasanya pokoknya enak, kayak fly ya, kita kayak melayang-layang kalau kita di bekam api dengan rata gitu ya, baik dua tangan, terus pinggang, punggung, betis, paha, itu bolak-balik, dada depan, leher, itu enak sekali. Terus kalau begitu darah keluar dari tempat cup ini, itu tadi ya, sebelumnya kan kuman-kuman virus sudah relatif terbakar oleh nyala api ya, terbakar oleh nyala api. Nah seperti ini kalau kita lakukan penusukan, pasien tidak gerinjel-gerinjel ya, karena dia enak gitu loh, dia anestesinya itu lebih bagus dibanding pakai cupping biasa. Jadi kulitnya itu lebih siap menerima tusukan, tinggal set gitu sudah narik sendiri, nanti darah akan keluar. Kalau pengen darahnya banyak ya lubangnya aja dibanyakin mungkin gitu, tapi ya terkadang saya tidak mengejar banyaknya darah. Saya yang saya cari adalah kenikmatan after bekam. Jadi bagaimana pasien ini setelah bekam itu bahagia, tidak menderita. Dan itu kadar yang kita keluarkan harus pas, tidak terlalu perih bekas yang ditinggalkan, dan tidak juga terlalu sedikit darah statis yang dikeluarkan. Jadi harus benar-benar pas. Itu bisa kita lihat dari energi pasien kan. Kalau pasien ngantuk-ngantuk, itu sebenarnya dia relaksasi. Nah seperti ini ya, kita angkat, kita tembak, tek, kita tembak ya. Kemudian habis kita tembak, memang harus satu persatu caranya ya, kita tembak. Nah, kemudian kemudian kita masukkan ke spetos, kita nyalakan, tinggal kita set. Saya biasa menggunakan teknik 1 atau 2 kali, tapi saya masukkan ke gelas dulu. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membersihkan media itu dari patogen-patogen ya. Siapa tahu ada berseliweran virus, kuman, itu kan sempat terbakar dulu. Kalau di gelas mika jelas tidak mungkin, nanti akan meleleh ya. Dan dengan media gelas ini itu kita mampu memelihara alat ini lebih lama lagi para pemirsa, jangka panjang. Jadi membersihkannya juga mudah, tinggal direndam dengan ini ya, Baiklin, habis itu tinggal dicuci dengan sunlight, sudah steril. Jadi tidak terlalu repot. Kalau gelas mika biasa kan ada ujung-ujungnya ya, tempat keluar masuknya udara itu, jadi terkadang nyelempit di situ sisa-sisa darah. Nah kalau ini kan bentuknya darah mau nyelempit hampir susah, hampir tidak mungkin ya, pasti kelihatan dan tinggal digosok-gosok itu sudah bersih. Ya, ini adalah keuntungannya bekam api memakai mika ya. Terus pasien sendiri dengan ukuran gelas seperti itu lebih maksimal ya, dan kita tidak perlu banyak menggunakan gelas yang besar-besar. Nah ini kemudian setelah bekam api kita lanjutkan dengan terapi ini ya, pijat krek ya. Ini biasanya saya mengecek leher ya, tengok kiri, tengok kanan, apakah ada sensasi sakit. Kalau ada nanti kita harus benarkan uratnya, entah urat atau dislokasi leher. Kalau ada sensasi nyeri ya lehernya bisa kita kiropraksi ya. Nah, seperti ini tadi kita cek tidak ada keluhan pada leher, baik tengok kanan tengok kiri ya. Kita hanya melakukan terapi ringan dengan menaikkan bahunya ya, tekniknya seperti itu ya. Kita rangkul dua siku pasien, kemudian tangan pasien agak nempel ke telinga, kemudian kita hentak ringan ke atas supaya sendinya itu naik lagi. Karena memang zaman sekarang kejadiannya itu banyak kasus itu sendinya turun ya. Nah, kemudian kita kasih minyak-minyak. Kemudian habis diaplikasi dengan minyak-minyak ini ya, kita masas ringan, terus kemudian beliau ini juga mengalami sering pusing-pusing. Kita lanjutkan dengan pembekaman kepada kedua lehernya, kanan dan kiri. Nah,
ini kita masas ringan dulu supaya aliran darahnya menjadi lancar. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan ini ya, kiropraksi kepala. Ini fungsinya untuk menata ini ya, tulang supaya ngepas ya. Ya karena terkadang faktor pekerjaan nunduk terus ngeliat komputer atau pegel itu menimbulkan efek tidak nyaman kepada kepala. Jadi kita melakukan kiropraksi ringan untuk membetulkan posisi tulang lehernya ya, kanan kiri, kemudian kita relaksasi kembali. Nah, seperti ini sudah lemas ya, semoga ini nantinya bermanfaat. Kemudian ini kita lanjutkan dengan membetulkan ruas-ruas tulang belakangnya ya. Kakinya kita tekuk sedikit, kemudian kita akan melakukan kiropraksi pada tulang belakang ya, kita cepet dan kita tekan ringan cepat ya, set. Nah ini nanti bunyi krek. Nah, posisinya tinggal kanan bolak-balik kanan kiri, nanti sudah sejajar. Jadi tulang-tulang yang saling lengket mungkin posisinya tidak beraturan, ini disetel kembali ya. Jadi setelah bekam biasanya pasien kita lakukan kiropraksi ringan supaya lebih nyaman dan nikmat lagi. Demikian, terima kasih. Baik, ini ada satu lagi, ini kita lakukan pembekaman pada leher ya, pada leher beliau, dimana kita menggunakan alat pistol ya, alat pistol bekam ini karena supaya tidak gampang lepas. Terima kasih, semoga bermanfaat.